Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita memulai materi pelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi kita yaitu bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada pembahasan ini, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perhatikan dulu teman-teman di sekitar kita. Kalian perhatikan bagaimana bentuk postur tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, dan bentuk hidung dari mereka. Pasti mengalami banyak perbedaan. Perbedaan itu disebabkan karena ada sesuatu yang diwariskan dari orang tua ke keturunannya atau kepada anaknya. Sesuatu itu disebut sebagai kontrol yang dikenal dengan nama gen. Gen atau materi genetik itu berperan penting dalam karakteristik baik dalam fisik maupun dalam sifat seperti pemarah, pemalu, dan sebagainya. Materi genetik itu dibedakan menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Materi genetik terdapat di dalam inti sel. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di sini terlihat contoh dari warna kulit. Nah, warna kulit kita akan berwarna cerah atau gelap itu tergantung dari gen dari kulit kita. Nah, di dalam jaringan kulit itu terdapat sel. Nah, di dalamnya terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom itu berbentuk seperti untaian manik-manik, di mana dalam satu manik-manik itu membawa satu sifat. Misalnya, di dalam kulit kita itu ada sifat warna, berarti ada satu gen untuk warna. Kemudian ada lagi, misalnya gen pembawa kasar atau halus. Jadi nanti bisa jadi kulit kita itu berwarna putih dan halus atau berwarna hitam tapi kasar. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita membahas bagaimana caranya gen itu dari orang tua diturunkan kepada anaknya, terlebih dahulu kalian harus mengetahui istilah-istilah yang ada dalam materi kita. Yang pertama, itu ada yang namanya sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang muncul dan terlihat pada anaknya. Kemudian ada juga yang namanya sifat resesif. Sifat resesif itu adalah sifat yang tertutupi, ada tapi tidak tampak. Kemudian kalau gen dominan itu adalah gen yang tampak dan ditulis dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif itu ditulis dengan huruf kecil. Ada lagi yang namanya alel. Alel itu adalah huruf yang melambangkan gen. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak yang dapat dilihat oleh mata. Misalnya rambut keriting, rambut lurus, kulit hitam, kulit putih, hidung mancung atau hidung pesek. Sedangkan sifat genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, hanya lambangnya saja. Nah, kemudian ada lagi istilah P atau parental, itu yang melambangkan tentang induk. Kemudian ada F atau filial, itu yang melambangkan tentang anak atau keturunannya. Untuk lebih memahami, silakan kalian baca buku paketnya halaman 182. Mungkin untuk hari ini materi kita cukup sekian. Untuk mempelajari lebih mudah, kalian hafalkan semua istilah-istilahnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.